Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Putri dari 11 Akuntansi 1. Pada video ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai syarat mendirikan usaha. Ada pula poin-poin penting yang ada pada PowerPoint saya, di antaranya 1. Ada pengertian dari izin usaha. Yang kedua, ada hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan bila kita ingin membuat usaha. Yang ketiga, ada faktor apa saja yang mempengaruhi usaha kita. Yang keempat, ada tujuan dibuatnya izin usaha. Yang kelima, ada syarat-syarat dalam mengurus surat izin usaha. Yang keenam, ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan ketika kita membuat surat izin usaha. Dan yang terakhir, ada dokumen apa saja yang diperlukan ketika kita membuat surat izin usaha. Dan penjabaran lebih lanjutnya ada di video berikut. Sesuai yang sudah saya bilang di awal, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Syarat Mendirikan Usaha, yang disusun oleh Rizka Aulia Putri, 11 Akuntansi 1. Langsung saja pada slide pertama, ada apa yang dimaksud dengan izin usaha. Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan bila kita ingin mendirikan usaha, diantaranya yang pertama ada jenis usaha. Nah, jenis usaha di sini tuh bisa diartikan sebagai wirausaha ini ingin menjadikan perusahaannya itu sebagai perusahaan perseorangan atau perusahaan badan yang seperti koperasi, firma, dan persero, atau menentukan jenis usaha berdasarkan hal yang ditawarkan. Seperti jenis usaha itu misalnya kita ingin usaha itu berbentuk perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Misalnya kita memilih perusahaan dagang, berarti kita harus mengetahui barang apa yang akan kita jual. Sedangkan jika kita memilih perusahaan jasa, kita harus tahu jasa apa yang dapat kita berikan. Seperti itu. Yang kedua, ada tujuan pendirian usaha. Nah, tujuan pendirian usaha itu adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan pemegang saham, atau bisa diartikan sebagai keuntungan. Yang ketiga itu ada modal yang dimiliki. Tentu saja jika kita ingin mendirikan suatu perusahaan, maka kita harus memiliki modal. Nah, modal ini adalah uang dari pemilik perusahaan yang digunakan untuk penggunaan atau pengeluaran awal perusahaan guna menjaga kelanjutan bisnisnya. Nah, jika modal yang kita keluarkan sudah mendapatkan keuntungan, maka modal tersebut bisa diputar lagi untuk mendapatkan keuntungan berikutnya. Nah, yang keempat itu ada dokumen perizinan usaha. Dokumen perizinan usaha ini tuh sangat penting, terlebih jika perusahaan yang kita miliki itu sudah dalam fase menengah dan bahkan sudah besar. Karena dokumen perizinan usaha ini tuh bisa melindungi usaha yang kita miliki atau bisa memberikan perlindungan hukum. Yang terakhir ada pemegang saham atau investor. Nah, dari pemegang saham ini bisa menambahkan modal awal yang kita miliki, serta menjadikan perusahaan kita menjadi lebih maju jika pengolahan modalnya dilakukan dengan benar. Berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada faktor yang mempengaruhi suatu usaha. Di antaranya jangkauan pemasaran yang dicapai, modal awal, resiko yang dihadapi, dan sistem pengawasan. Selanjutnya ada tujuan dibuatnya izin usaha, di antaranya yaitu sebagai perlindungan hukum untuk usaha yang kita buat. Kedua, membantu kelancaran usaha. Dan yang terakhir, mempermudah pihak pemerintah untuk melakukan pengawasan, penertiban, dan pengarahan usaha yang kita miliki. Selanjutnya itu ada syarat-syarat dalam mengurus surat izin usaha atau SIU. Maaf Bu, itu saya salah tulis. Di antaranya itu ada surat izin tempat usaha atau yang sering disingkat dengan SITU. Nah, surat izin tempat usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten atau kota madya yang menyatakan bahwa kegiatan usaha tersebut dapat dijalankan. Surat izin tempat usaha ini mempunyai masa berlaku, yaitu selama 3 tahun. Dan 1 bulan sebelum masa berlakunya berakhir, maka pengelola harus sudah memperpanjangnya. Adapun prosedur pengurusan surat izin tempat usaha, yaitu
yaitu yang pertama kita meminta surat izin tertulis kepada tetangga samping, kanan, kiri, depan, dan belakang. Yang kedua, setelah kita mendapatkan izin, maka kita harus melaporkan kepada RT, RW, lurah, camat untuk mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, situ dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada wali kota atau kabupaten tempat kegiatan usaha berdiri dengan melampirkan izin tetangga dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Selanjutnya ada syarat-syarat pengajuan situ. Yang pertama ada syarat keamanan, yaitu menyediakan sekurang-kurangnya 2 buah alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar sesuai dengan petunjuk teknis. Kemudian harus menaati undang-undang keselamatan kerja. Yang kedua ada syarat kesehatan, yaitu harus menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam dan di sekitar kegiatan usaha, menyediakan tempat pembuangan sampah, mencegah kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan, dan menyediakan alat-alat pertolongan pertama pada kecelakaan. K3. Syarat ketiga yaitu ketertiban. Harus menjaga ketertiban di dalam dan di luar kegiatan usaha. Kegiatan usaha harus dilakukan sesuai jam kerja yang telah ditentukan, tidak menyimpan barang di fasilitas umum, dan yang terakhir penggunaan bangunan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Keempat, ada persyaratan lain, yaitu lebih mengutamakan pekerjaan dari lingkungan sekitar usaha dan menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Kedua, itu ada surat izin usaha perdagangan atau yang sering disingkat dengan SIUP. SIUP adalah surat izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Yang ketiga, ada nomor pokok wajib pajak atau yang sering disingkat dengan NPWP. NPWP adalah salah satu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak. Fungsi NPWP yaitu untuk mengetahui identitas wajib pajak serta untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya, NPWP harus dicantumkan dalam pengurusan setiap dokumen perpajakan seperti formulir pajak yang digunakan wajib pajak, surat menyurat dalam hubungan perpajakan, dan dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan pengisian NPWP. Untuk pendaftaran NPWP sendiri, setiap wajib pajak yang penghasilannya melebihi pendapatan tidak kena pajak wajib mendaftarkan diri pada inspeksi pajak di mana wajib pajak berdomisili dengan cara mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, ada tanda register perusahaan atau yang sering disingkat dengan TRP. TRP merupakan tanda bukti bahwa sebuah kegiatan usaha telah terdaftar di instansi yang berwenang. TRP berlaku selama 5 tahun dan 3 bulan sebelum masa berlakunya habis, maka pengelola wajib melaporkan kembali TRP dan diperbarui di kantor Departemen Perdagangan Pemerintahan Daerah tingkat 2, Kabupaten atau Kota Madya. Yang kelima, ada nomor rekening bank atau yang sering disingkat dengan NRB. Selanjutnya yang nomor 6 ada analisa mengenai dampak lingkungan atau yang sering disingkat dengan AMDAL. AMDAL adalah hasil studi mengenai lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha. AMDAL sendiri bertujuan untuk menganalisis apakah usaha yang kita dirikan itu memberi dampak negatif atau positif pada lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Pada slide selanjutnya ada langkah-langkah dalam mengurus perizinan usaha. Di antaranya, yang pertama menentukan bidang dan nama usaha. Menentukan bidang di sini bisa seperti bidang properti, kuliner, jasa, dan lain-lain. Dan nama usaha itu sesuai yang diinginkan. Yang kedua, mengelompokkan ke dalam skala usaha tertentu. Pada pengklasifikasian bisnis ke dalam skala tertentu, jika berdasarkan pada jumlah modal, maka skala usaha dibagi menjadi 4, yaitu 1. Usaha mikro yang modalnya di bawah 50 juta. Kedua, ada usaha menengah dengan modal mulai dari 50 juta sampai dengan 500 juta dengan penghasilan pendapatan maksimal sekitar 2 miliar. Ketiga, ada usaha menengah dengan modal minimal 500 juta
dan perkiraan penghasilannya 500 miliar per tahun. Yang keempat ada usaha skala besar dengan modal paling sedikit 10 miliar, itu pun belum termasuk tanah dan tempat usaha. Ketiga, membuat akte perusahaan. Keempat, membuat surat keterangan domisili serta mengurus NPWP perusahaan. Kelima, mendapatkan surat keputusan. Keenam, mengurus surat izin usaha perdagangan. Dan yang terakhir, mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. Pada materi terakhir, ada dokumen yang diperlukan untuk mengurus perizinan usaha. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang persyaratan apa saja dan cara mendapatkan dari dokumen tersebut. Yang pertama ada syarat mengurus NPWP. Berikut dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan NPWP. Di antaranya, pertama, fotokopi akte pendirian atau akte perusahaan yang terakhir. Kedua, ada fotokopi surat izin tempat usaha atau surat keterangan lain dari instansi yang berwenang. Ketiga, ada fotokopi KTP atau kartu keluarga atau bisa juga paspor pengurus. Keempat, ada fotokopi kartu NPWP kantor pusat bila pengurusan izin usaha ini dilakukan oleh perusahaan cabang. Yang terakhir ada surat kuasa. Surat ini diperlukan bagi pengurus yang diwakili kuasanya. Selanjutnya ada persyaratan untuk mendapatkan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan SIUP. Di antaranya mengisi formulir pengajuan dengan materai dan cap perusahaan serta melampirkan atau memberikan fotokopi akte pendirian, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akte perusahaan, surat keterangan domisili usaha, fotokopi KTP Direktur Utama, fotokopi NPWP Direktur Utama, fotokopi izin gangguan atau HO untuk usaha-usaha tertentu seperti firma dan persero. Yang terakhir ada surat kuasa bila pengurus dikuasakan. Nah, jika menggunakan surat kuasa ini maka harus disertai dengan materai 6.000 dan KTP yang diberi kuasa serta pas foto Direktur Utama berwarna dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk berikutnya ada persyaratan untuk mengurus perpanjangan SKDU atau surat keterangan domisili usaha. Nah, ada pun persyaratan yang harus kita miliki atau kita siapkan yaitu fotokopi akte pendirian perusahaan dari notaris, fotokopi KTP serta fotokopi NPWP Direktur Utama. Dan yang terakhir, kita harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan yang didaftarkan bukan perusahaan minimarket. Masih pada slide yang sama, ada persyaratan untuk mengurus NRB atau nomor rekening bank. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus NRB diantaranya ada fotokopi KTP atau SIM penanggung jawab yaitu pemilik perusahaan. Kedua, ada kartu contoh tanda tangan pemimpin perusahaan dan bendahara. Ketiga, ada tanda setoran. Dan yang terakhir ada lembar pemberitahuan setoran. Berikutnya ada persyaratan untuk memeriksa AMDAL. Nah, AMDAL ini harus diperiksa secara berkala oleh pihak pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk memeriksa AMDAL diantaranya fotokopi KTP pemilik perusahaan, fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi situ, fotokopi NPWP, fotokopi NRP, serta fotokopi denah atau gambar lokasi perusahaan yang menimbulkan dampak. Yang terakhir ada persyaratan untuk mendapatkan TDP atau tanda daftar perusahaan. Adapun hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan TDP ini yaitu mengisi formulir pengajuan dengan materai dan cap perusahaan serta melampirkan fotokopi akte pendirian, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akte perusahaan, surat keterangan domisili usaha, fotokopi surat izin usaha perdagangan atau SIUP, fotokopi KTP serta NPWP Direktur Utama, dan surat kuasa bila pengurus memberikan kuasanya pada orang lain. Berikut saya pun memberikan contoh dari dokumen yang barusan saya jelaskan. Yang pertama ada NPWP, kemudian surat izin tempat usaha, surat izin perdagangan,
NRB atau nomor rekening bank. Nah, ini ada surat AMDAL. Yang ini surat keterangan domisili usaha. Yang ini surat izin BPOM. Dan yang ini NIB. Sekian, terima kasih. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.